ini pakai kari dan ternyata enak, surprisingly enak Foodies. Bakmi pakai topping ayam. Itu mah so yesterday banget. Gimana kalau pakai kepiting? Udah gitu kepitingnya bisa dimakan secangkang-cangkangnya pula. Wih, wadidaw. Mie dengan topping level dewa ini adanya di Sidoarjo Foodies. Namanya bakmi rempah renjana. Dari namanya sih udah kebayang ya seberapa lazis ini rasa mie-nya. Langsung terasa panas Foodies. Apakah ini adalah aura-aura rasa cemburu? Mbak E, nggak deket-deket, aku deket sama Mas Prabu nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, takutnya ini aura panasnya dari situ bukan ya? Bukan. Dari samping sebelahnya kayaknya. Ada apa ini? Ini proses perebusan mie. Ini mie-nya. Tapi sebelum itu kita jelasin dulu. Ini ada 2 jenis mie yang kita pakai di sini. Apa aja tuh? Yang satu ada mie bulat, yang satu mie gepeng. Kita nyebutnya mie gepeng atau mie pipih. Jenis mie sih mau yang mana aja sama Foodies, tapi beda di sensasi aja. Tapi kalau jenis mie doang sih itu nggak perlu milih, kita coba aja dua-duanya ya. Langsung cemplungin aja mie mentahnya ke air rebusan. Gak usah lama-lama Foodies, paling cukup 1 menit doang. Di sini harga menunya start from berapa nih? Kita yang paling murah ada di 10.000. Rp10.000 10.000 Foodies, aja. receh banget nggak tuh? Nah kan udah matang aja tuh mie-nya. Sekarang kita kasih topping ya guys, kayak pakcoy juga telur, dan ini nih topping yang spesial banget yang ada di sini. Wah, tuh Ya. ini nih yang spesial ya. Ini yang ada yang Iki nu spesial ya. Ini yang jarang ada di tempat lain. Oke, terus katanya ini kan pakai rempah-rempah. Namanya juga bakmi rempah. Rempahnya Oke. yang mana tuh? Ini kita ada di sini. Ada di sausnya. Tadi kan karena kakaknya tadi milih kepiting soka lada hitam. Ini rempahnya ada di bumbu. Oke, jadi ternyata rempah-rempahnya wes udah diracik dalam satu mangkok. Kalau gitu langsung aja deh ya. Kita gaspol Foodies. Ternyata nggak cuma ada topping soka aja loh Foodies, ada varian lainnya juga nih, kayak daging sapi dan juga lobster. Wadidaw, kenapa baru denger namanya aja kok udah lapar kita ya. Paling penasaran sama yang ini nih, kepitingnya utuh Foodies. Tuh, jadi ini pakai jenis kepiting soka yang mana emang kulitnya tuh lembek pol ya. Jadi kalau sensasi makan mie itu yang paling penting adalah bumbu pemikatnya Foodies. Karena memang rasa mie kan sebenarnya cenderung tawar ya Foodies, tapi teksturnya ini kenyal-kenyal gitu loh Foodies. Bahan dasarnya adalah tepung dan ini legit gitu ya. Kalau orang Surabaya kan lapis legit. Nah kalau ini mie-nya legit, enak banget. Mie-nya yang lebar itu mirip kue tiaw ini punya tekstur yang cenderung kenyal, tapi masih dapat garing-garingnya Foodies. Artinya proses masak mie-nya ini udah bener, nggak terlalu benyek atau masih keras banget. Nah buat mie-nya nih, Mas Prabu dan tim eksklusif nih Foodies, pesen komposisi bahannya ke supplier mie. Jadi makanya tuh dari tekstur sama rasa mie-nya udah beda sendiri. Rasanya ada pedes-pedesnya juga Foodies, ada gurih-gurihnya juga. Dan ini bedanya lada hitam sama lada putih. Kalau lada putih, selain warnanya nih yang beda sama lada hitam, lada putih rasanya lebih light. Tapi kalau misalnya lada hitam, rasanya tuh lebih strong, lebih kuat Foodies. Belum pakai sambal nih Foodies, tapi pedesnya kayak udah ngejreng ya di awal. Biasanya pedes segar kayak begini sih, itu berhasil bikin kita punya moto diet mulai besok aja kali ya. Syah, boleh kali kita cobain yuk si kepiting sokanya, cheers! Jadi kalau kita makan kepiting biasanya harus repot kupas-kupas cangkangnya. Kalau ini semua bisa dimakan. Ya. Dagingnya tebel lagi, main gede nih ukurannya. Kelihatan nggak? Daging yang tebal Foodies ya. Terus karena ini dipakein tepung, jadi luarnya tuh crunchy, tapi dalamnya tuh dagingnya tuh lembut, terus padat lagi. Masih dari hewan laut nih Foodies, tapi kali ini si udang bongsor alias lobster. Pastinya nih para pecinta lobster udah pada nungguin banget kan? Sekali langsung kita cobain aja yuk mie lobster kuah karinya. Katanya ini mengadaptasi makanan-makanan Sumatera. Jadi harusnya rasanya mirip-mirip kayak gulai-gulai gitu Foodies. Ini lebih jelas lagi malah rempahnya Foodies. Gurihnya ada, terus ada rasa pedes-pedesnya gitu loh Foodies.
Mungkin dari campuran si cengkeh, kayu manis, aroma-aromanya juga lumayan pekat. Kalau suka tipe kue agak kental dan rempah banget, nah cocok nih lidah kalian sama si mie kuah kari ini nih foodies. Berasa gitu loh kalau bumbunya tuh nggak pakai pelit. Makan sampai suapan terakhir juga, wih bumbunya masih nempel banget. Lazis. Tekstur dagingnya lebih padat dibandingkan sama udang kalau lobster ya foodies. Tuh. Lebih kenyal juga. Dan pastinya kalau lobster kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral. Jangan sampai ada bumbu rempah yang tersisa foodies ya. Hingga tetesan terakhir. Dari aromanya tidak kalah menggiurkan ya foodies ya. Walaupun kalau dari warna dia terlihat yang paling sederhana foodies. Ini kan warnanya tadi mencolok tuh ya, kuningnya merekah. Kalau ini seakan-akan seperti bening foodies, tapi kalau kamu perhatiin lebih detail, lihat tuh. Si kuahnya tuh ada minyaknya foodies. Kita coba. Betul dugaanku ya. Jadi ternyata si kaldu dari daging sapinya juga turun ke si kuahnya. Kebayang ya kuah kaldu tuh sesedap apa, segurih apa foodies. Ditambah ini rempah-rempahnya lebih berasa. Berasa nggak sih foodies gurihnya kaldu sapi yang pakai aneka rempah ini? Duh beneran deh nggak pakai bohong, ini tuh super lazis. Nah foodies buat kamu yang lagi jalan ke Sidoarjo, cus mampir langsung deh ya ke warung bakmi yang buka setiap hari ini foodies. No libur-libur club lah pokoknya. Everything just for you foodies, cus. Mie rempah Renjana. Jadi rencananya kapan nih kamu mau kesini? Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.